Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman yang ada di luaran sana, buat saudara-saudara saya yang ada di luaran sana. Sebutan kalian semua saat ini itu Dier, para Dier. Dier itu adalah salah satu. Dier itu ada banyak artinya ya kan Mas ya. Jadi Dier itu salah satu sebutan buat fan-fan banker kreatif. Yang dimana banker kreatif itu adalah kumpulan teman-teman muda semua kalangan yang melakukan aktivitas produktif saat ini. Dan sekarang saya sudah bertemu dengan salah satu teman saya. Beliau itu adalah sosok teman yang istimewa buat saya. Monggo Mas, perkenalkan namanya sampean. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Rendradi. Saya dari bisnis usaha jasa yang ada di Jember. Oke. Selanjutnya Mas, samping saya. Nama saya Muhammad Sofyan. Saya dari Kencong, merantau di Jember, kuliah sambil kerja sampingan lah. Bro, saya kembali lagi. Teman-teman sudah mengenalkan dirinya. Sekarang giliran saya. Nama saya Muhammad Effendi, biasa dipanggil Even. Saya mahasiswa umum juga, sama seperti Mas Sofyan. Kita di sini teman-teman ngumpul itu ada yang mau kita sampaikan kepada panjenengan para Dier-Dier di luar sana, yaitu entrepreneurship. Jadi itu apa sih? Menurut sampean itu apa Mas entrepreneurship itu? Mas Nopal. Kalau menurut saya pribadi sih, entrepreneurship itu adalah suatu kegiatan usaha khususnya untuk generasi milenial seperti sekarang ini, yang dimana mereka itu mengisi kegiatan kosong mereka dengan kegiatan yang produktif, misalkan kerja atau enggak melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif pada kehidupan ataupun di kehidupan masyarakat sekitarnya. Oh seperti itu ya. Jadi pada dasarnya entrepreneurship itu adalah membangun usaha buat kegiatan yang produktif dan positif. Untuk sampai saat ini buat Mas Nopal, apa Mas kegiatan produktif yang pernah sampai lakukan? Oke, jadi kegiatan saya itu selain kuliah tahun 2015, saya tahun 2017 awalnya itu saya mulai kerjanya di bidang usaha jasa, khususnya di barbershop, tempat cukur rambut yang ada di Jember dengan merek Tit. Tidak sebut merek ya? Iya. Tidak menyebutkan Jadi merek. saya di situ kerja dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2020 baru mau resign. Karena saya udah mau lulus kuliah. Oh jadi selama sampean kerja di barbershop yang Tit itu tadi sampai kuliah gitu ya? Kuliah. Berarti sampean termasuk salah satu Dan nggak ada beasiswa waktu kuliah. Loh, emang beasiswanya gimana Mas? Kan ini ada beasiswa dari Kalau itu sih aku nggak terlalu ngurusin beasiswa ya, karena saya pribadi itu mending kuliah dari hasil kerja saya, hasil jerih payah saya sendiri. Saya lebih bangga daripada saya harus dalam tanda kutip mengemis beasiswa, tapi kondisi mereka tuh cukup mampu gitu. Ya itu kurang oke sih menurut saya. Lebih baik beasiswa dialokasikan ke orang-orang yang betul kan. Soalnya kan banyak kan di luar sana yang masih sangat membutuhkan. Ya. Jadi kurang ini aja sih buat saya. Jadi saya memutuskan untuk kerja aja. Untuk Mas Sofyan sendiri, selama proses kuliah dari maba sampai sekarang itu pernah kerja di mana atau produktivitas apa yang pernah sampai lakukan? Kegiatan positif apa gitu? banyak saja pengalaman yang saya lakukan itu, mulai dari jualan online keliling, terus sampai pada akhirnya saya jualan keripik itu yang di pinggir jalan. Oh yang itu ya? Iya. Oh pantesan keripiknya enak gitu. Oh, jangan Istimewa. sebutin. Mereknya Tit pokoknya. Itu sudah masa lalu sudah. Tapi itu pengalaman buat saya. Juga ya lumayan buat uang saku kuliah, buat ngeprint, buat bikin tugas-tugas. Dan di situ juga saya bisa kenal Mas Even. Mungkin kalau saya waktu itu nggak berjualan, mungkin
nggak kenal sama Mas Evan waktu itu. Jadi karena berkat kita berbuat produktif, Ya. kita kerja semasa kuliah, kita jadi bisa ada ikatan tali persaudaraan antara kita. Berat sih waktu masa-masa kuliah sambil kerja, wah itu pengalaman sangat luar biasa sih menurut saya. Sangat luar biasa. Saya punya pertanyaan, salah satu pertanyaan yang ada di benak saya buat kalian mas-mas berdua ini. Ketika proses sampean melakukan apa ya, hal yang positif seperti tadi, entah sampean kerja atau apapun itu, kira-kira pendapat sampean itu sampai nanti mengganggu nggak untuk kuliah sampean, atau malah sampean ada titik istimewa atau sendiri karena sampean kerja di sana, atau gimana coba? Kalau ganggu waktu kuliah sih enggak sih menurut saya. Soalnya kan dari pagi sampai malam kita kuliah mungkin 2 jam sampai Ya. 4 jam sehari. Jadi masih banyak tuh waktu yang kosong, mending kita alokasikan buat kegiatan yang produktif, positif, yaitu melalui kerja. Nah dari situ kita kerja kan bisa buat bayar kuliah, bisa Ya. buat bayar kosan, buat bisa sama si doi Dalam berarti Iya ya. doi, terus bisa buat makan juga, dan bisa bantu orang tua. Alhamdulillah kalau cukup. Ya. Jadi menurut saya nggak ganggu banget sih sama kegiatan kuliah. Jadi hal seperti ini tuh sebenarnya bisa jadi contoh ya buat para diar-diar di luar sana, khususnya buat teman-teman diar yang masih seumuran dengan kita lah, apalagi yang masih pelajar ataupun mahasiswa seperti itu kan. Kembali lagi ke topik kita kan, entrepreneurship. Entrepreneurship itu kan apa ya, usaha yang produktif lah buat kita. Menurut sampean, saran untuk teman-teman di luar sana, para diar-diar di luar sana itu hal apa yang harus mereka lakukan supaya mereka itu punya kegiatan positif lah, produktif? Karena sekarang untuk saat ini kan ada virus yang sedang mewabah, corona, bukan corona ya, corona. Jadi kan dari pemerintah Komunitas janda. Bukan ya. Maaf tadi saya barusan keluar sebentar buat angkat telepon dari Bapak Cabut kita ini, Bapak. Oh Pak Dima, Mas Dima. Nah, ya, saya sampai lupa. Di sini kita itu ada interview ini sama teman-teman itu, kebetulan kita berada di kediamannya Mas Bima Ahyar, yang dimana Mas Bima Ahyar itu adalah salah satu calon bupati Jember. Jadi Kita di sini termasuk berterima kasih lah Mas Bima ini membantu atau mendukung menyediakan anak-anak muda. tempat buat kita ketemuan. Ya, buat hal-hal yang berguna lah, buat berikan edukasi kepada anak-anak muda, kaum memberikan milenial. tempat buat kita yang muda-muda untuk berbuat produktif lagi kan seperti itu. Monggo teman-teman Para yang diar-diar. kesini nggak apa-apa, di sini tempatnya anak-anak muda kreatif. Mas Dima mendukung penuh untuk para milenial yang ada di Kabupaten Jember. Nah, sekarang kembali lagi ke topik yang tadi Mas ya, hampir lupa itu. Saran buat sampean, buat para diar-diar di luar sana supaya produktif itu seperti apa? Entah itu berkegiatan positif apa di sana, karena kan sekarang harus berdiam diri di dalam rumah, tidak dianjurkan untuk keluar rumah, tidak dianjurkan untuk bertemu berpapasan langsung dengan banyak orang kan seperti itu. Jadi teman-teman kan mungkin mereka ada apa ya, dalam perasaan ketika dalam berdiam diri di rumah kan ada bosennya. Buat teman-teman para diar di luar sana biar tidak bosen itu, kira-kira sampai punya saran apa buat mereka? Menurut saya sih meskipun kita lagi berada dalam rumah karena situasi yang sangat cukup mencengangkan COVID-19 ini, saya sangat turut berduka atas kondisi yang sekarang ini. Dan untuk generasi anak-anak pelajar, meskipun lagi di rumah, kan lagi liburan kan sekolah, meskipun nggak sekolah, kita banyak kok melakukan kegiatan di rumah. Misalkan kita belajar cara membuat video, belajar paling nggak kita ada kegiatan lah, atau enggak membantu orang tua kita yang sedang bekerja di rumah atau apa, daripada diam diri di rumah rebahan doang nonton TV dan nggak melakukan aktivitas. Itu menurutku menjadi tanda kutip males-malesan Ya, karena liburan ini bisa apa ya, jadi petaka juga buat teman-teman para diar di luar sana. Karena
karena apa ya, ruang untuk belajarnya kan berkurang gitu. Apalagi tadi katanya UN mau ditiadakan katanya. Oh, Iya. sampai mau ditiadakan. Iya. Karena gara-gara ini punya COVID-19. Gara-gara virus ini ya. Terus lagi ini Mas Nopal, saya dengar-dengar dari teman-teman saya, sampean kan salah satu mahasiswa yang kerja untuk biaya kuliah, biaya kos, jalan-jalan sama si doi kan. Terus lagi saya dengar sampean itu punya produk sendiri. Oh iya. Itu apa itu? Buat rambut itu. Nah, saya kebetulan mulai kerja tahun 2017 itu saya mulai berekspansi, belajar cara membuat produk namanya pomade. Jadi produk perawatan cowok khususnya pria, yang dimana pomade ini yang emang harus dikhususkan di rambut. Jadi saya mulai berekspansi, bikin pomade, belajar bikin pomade. Saya taruh di tempat-tempat barbershop yang ada di Jember, distributorin di luar kota juga, di Bondowoso misalnya. Itu pomade sama powder. Kalau powder itu bentuknya kayak bubuk, jadi buat rambut biar kelihatan bervolume aja. Bedanya kalau sama pomade tuh buat klimis, kalau powder cuma buat rambut biar bervolume lah namanya. Ini barusan tadi sore saya potong di tempatnya Mas Rival, Ya. dan ini juga pakai pomade buatan asli Mas. Sumpah enak banget. Mas Rival ini benar-benar teman yang produktif ya. Produktif banget. Jadi di masa mudanya tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Iya, betul. Jadi kita buat para diar-diar di luar sana, ini salah satu contoh buat para diar supaya apa ya, melakukan kegiatan yang positif di rumah. Ketika di rumah cover lagu, dan jangan lupa kita tetap saling berbagi informasi melalui media, karena hanya salah satu informasi yang bisa kita dapatkan untuk saat ini tuh melalui media, kan seperti itu. Dengan adanya media kita bisa apa ya, antisipasi lah kabar-kabar terkini tentang COVID ini seperti apa, terus enaknya kita itu supaya bisa produktif itu seperti apa. Kita kembali lagi ke topik awal tentang entrepreneurship. Untuk Mas Nopal sendiri, selama mulai tahun 2017 sampai sekarang kerja sebagai barbershop, terus sampai bisa membuat apa ya, produk pomade sendiri, itu hal positif, dampak positif buat sampean itu apa? Mungkin ada keluh kesah di sana, ada pengalaman yang buruk kah atau apakah gitu, mungkin bisa diceritakan kepada diar-diar. Suka dukanya banyak banget. Dari contoh komplain dari customer kita, dari tekstur pomade-nya yang agak kekerasan atau enggak biasanya agak keklinisan. Jadi kalau misalkan siang tuh jidatnya tuh sampai mengkilap, luntur, pomade-nya luntur soalnya. Nah ini biasanya komplain-komplain seperti itu sih biasanya. Kalau misalkan dari tempat cukur rambutnya sih permasalahannya banyak juga. Jadi nggak bisa disebutin satu. Kalau misalkan disebutin satu persatu, mungkin sampai nanti malam. Banyak banget. Jadi pada intinya ketika kita itu membuat usaha tidak Yang penting sih kita nggak pantang menyerah. Intinya pantang menyerah. Kita harus belajar, berani mencoba terus apapun yang terjadi. Terus sama modal nekat aja sih sebetulnya. Modal nekat. Awal rumah dunia. Ya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan niat. Ya. Kalau seperti itu. Jadi ketika kita itu melakukan usaha, hal yang produktif apapun itu pasti ada halangannya gitu kan Pak ya. Untuk mencapai kesuksesan itu tidak selalu mulus, kan seperti itu. Terus kira-kira di Jember ini ketika sampean di barbershop itu rata-rata yang menjadi pelanggannya sampean itu kaum mahasiswa kah, orang tua kah, atau ibu-ibu mungkin, atau seperti apa? Kalau di barbershop sih lebih ke general sih, dari mulai anak umur 2 tahun sampai umur 60 tahun kita bisa melayani. Jadi biasanya kalau di Jember ini emang khususnya untuk generasi mahasiswa, orang-orang, karyawan. Kita juga kerja sama pihak hotel. Ada 3 hotel yang ada di Jember dengan Mapit gitu. Biasanya kita melakukan home service biasanya. Jadi home service. Jadi kita kan nggak tahu kan
orang yang check in di dalam hotel tuh orang seperti apa, entah itu dari orang pejabat, Ya. entah dari orang yang mau ngadain seminar di hotel tersebut dan dia nggak tahu tempat cukur rambut yang oke di Jember tentang pelayanannya juga. Jadi ketika orang itu udah datang di hotel, di browser udah ada nih nama brand kita, Ya. barbershop kita. Jadi orang tuh tinggal potong rambut di dalam kamar. Jadi menurut saya sih kalau orang-orang kayak gitu lebih menjaga privasi ya. Jadi mereka itu potong rambut lebih nyaman di tempat ruangan atau enggak di rumah mereka kumpul sama keluarga gitu. Jadi itu yang membedakan barbershop sampean sama Nah. tempat yang lain ya. Mungkin ada perbedaan yang lain Mas dari barbershop sampean sama barbershop yang lain, karena saya lihat barbershopnya sampean itu rame terus gitu. Ya, mungkin dari perbedaan dari barbershop yang lain, kita menyediakan wifi yang penting untuk generasi Wifi. milenial sekarang apalagi. Ya. Terus kita juga menyediakan gratis teh kopi untuk Alvarian cukur rambut kita dengan harga yang sangat relatif murah, dari harga 20.000 sampai paket yang spesial 45.000. Terjangkau lah. Terjangkau banget, apalagi di Ya. kota Jember. Itu mereka udah mendapatkan teh kopi, Wifi. udah mendapatkan wifi, tempat yang nyaman, cozy, terus sudah paket lengkap, udah sama keramas, terus sama hairstyle. Jadi orang tuh nggak perlu pulang setelah potong rambut pulang mandi, nggak perlu. Jadi udah satu paket tinggal keluar gitu aja. Lagi kalau misalkan malam minggu sama pacar gitu kan tinggal langsung keluar, tinggal ngopi. Langsung klimis sudah ya, langsung ganteng. Oh gitu. Jadi selama sampean menjadi apa ya, mahasiswa yang produktif, sampean juga melakukan apa ya, ke masyarakat itu semacam apa itu namanya, datang langsung ke masyarakat itu Home service. home service. Jadi mereka itu bisa manggil gitu loh. Bisa manggil sampean ke tempat mereka, potong rambut di sana gitu. Ini bisa jadi apa ya, bisa jadi panutan lah buat para diar-diar di sana, khususnya buat teman-teman mahasiswa. Terus lagi ini Mas, buat saran sampean buat teman-teman yang ada di luar sana, buat diar-diar sana itu supaya mereka melakukan hal produktif kan seperti tadi yang sudah sampai omongkan. Kira-kira waktu yang tepat buat teman-teman diar-diar di luar sana untuk melakukan hal yang positif, hal yang produktif itu kapan? Entah itu mereka seusia ini tak, atau seperti apa, itu mungkin sampai punya saran buat diar-diar di luar sana. Atau mungkin Mas Sofian. Kalau itu Masih mau diem aja ya? tergantung niat, satu niat. Dan yang kedua itu buang rasa malas. Membuang rasa malas ya? Buang rasa malas. Soalnya kita mau berbuat apa-apa itu kebanyakan kita itu karena malas, mau ini aja malas. Penting itu memulai dulu. Sekarang anak-anak muda milenial saya salut, ada mungkin beberapa banyak di luar sana kan yang masih bocah-bocah SD sekarang sudah usahanya gini-gini. Jadi gak ada ketentuan usia sih kalau menurut saya. Berarti untuk melakukan hal produktif itu tidak ada batasan usia. Gak ada batasan usia. Kalau bisa dimulai sedini mungkin itu Sedini nanti mungkin lebih. seperti itu. Untuk para kaum orang tua juga banyak kan yang putus asa gitu. Wah, aku sudah umur 40 sudah ya gini-gini aja hidupnya. Sebetulnya itu pemikiran yang salah menurut saya. Soalnya apa? Umur 40 itu masih bisa gitu loh. Membeli rumah di umur 40 itu tambah keren malah menurut saya. Oh, udah tua sudah apa namanya? Anggap aja lah. Udah agak kuat ternyata bisa beli rumah, bisa beli apa gitu. Gak kalah hebatnya juga sama anak-anak muda yang sudah bisa beli apa gitu. Kalau menurut saya sih baik muda maupun tua sih boleh dicoba. Jadi yang tua itu jangan sampai kalah sama yang muda lah. Nah, Gitu ya. begitu sebaliknya. Oh, seperti itu. Untuk Mas Sofian sendiri sampai saat ini hal produktif apa yang Mas Sofian lakukan selain berjualan tahu apa? Keripik itu. Keripik. Sekarang ini sih lagi online aja gitu. Online shop ya? Online shop. Lagi fokus skripsi kayaknya sekarang. Oh, skripsi. Semester berapa sekarang? Semester terakhir. Udah
fokus skripsi sih. Gitu. Jadi ketika lulus kuliah nanti tidak kaget ya mau Nah. buat usaha apa, mau bekerja seperti apa, gimana tuh tidak kaget ya. Ini sampai saya bingung ini mau Mau ngasih pertanyaan apa? apa lagi sama mas-mas ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mereka ini sangat istimewa sekali. Bentar, saya lagi mikir ini mau kasih pertanyaan apa ya? Masnya sendiri lagi ngapain kegiatannya? Wah, kok paling saya ditanya ini. Terasi. Kalau saya sendiri apa ya, kegiatan positif saya seperti ini. Saya sehari-harinya ikut Mas Dimas, terus selain itu saya juga jaga kos-kosan. Kebetulan saya di kos-kosan itu dikasih tempat lah sama seorang yang baik hati. Sekarang sudah resign, mau kerja di rumahnya di Buger gitu. Terus Mas Rival ini dulu sempat berjuang bikin produk terasi. Wah iya cuy, aku dulu malah banyak Itu gimana Mas ceritanya? Coba. dulu itu kan saya aslinya dari Buger kan. Ya. Dari situ saya tahu nih dari harga peluang apa sih yang bisa saya olah dari tempat saya tinggal ini buat saya bawa di kota Jember ini. Nah saya lihat ternyata di tempat saya itu deket laut kan. Ya. Apalagi di Puger itu tempat lelangan ikan di TPI. Nah situ banyak pembudidayaan ikan, terus ada juga terasi. Nah ini nih yang mau saya bawa adalah terasi. Soalnya saya tahu nih harga terasi saat ini lagi turun, jadi saya bawa ke Jember, saya jual di sini. Jadi saya biasanya nyuplai tempat-tempat makanan yang ada di sini, terutama di lalapan, di rumah-rumah makan. Sampai mulai tahun 2017 pertengahan sampai tahun 2018 akhir. Itu baru saya berhenti karena emang keteteran. Karena kuliah, kerja juga, terus nggak Waktu sempat ya? mau pulang waktu juga, nggak sempat pulang. Jadi gitu sih biasanya. Gak cuma itu, saya juga ada usaha juga dulu otopet. Jadi tempat center anak-anak bisa yang di alun-alun. Iya. Itu saya kerja sama Trans Studio Mini Jember di Transmart. Jadi saya di situ bagi hasil. Ada 4 otopet itu, nah di situ 4 otopet itu jalan sampai bulan kemarin baru udah tutup gara-gara ini COVID-19 ini. Gara-gara virus lagi. Iya, Ya? virus lagi wabah. Virus gimana ini corona ini? Kok bisa wabah gitu ya? Parah. Wah, rugi banget tuh cuy, apalagi orang-orang usaha yang sekarang nilai rupiah sekarang melemah loh gara-gara COVID. Gara-gara virus ini. Sekarang tuh kemarin tembus 16.000. 16.000. Iya. Bayangin Wah. orang kalau mau ekspor impor harganya gimana? Ya enggak? Mahal banget kan? Jadi di sana saya melihat sampai selama usaha itu saya punya penilaian sampai itu bisa melihat kondisi dan sikon Peluang. Nah, mungkin sampai punya saran buat teman-teman para dia di luar sana ketika mereka itu mau melakukan usaha atau hal produktif apapun itu, entah berjualan, entah membuat video, entah apapun itu, sampai punya saran enggak? Hal pertama yang harus mereka lakukan itu apa? Contohnya kayak gini nih, situasinya lagi ada virus corona nih. Ya, Banyak teman-teman saya itu yang dulunya nggak jual hand sanitizer, sekarang banyak loh yang jual kayak gitu. Banyak. Jualan masker kayak gitu. Jadi mereka tuh udah lihat peluang nih, wah ini ada wabah nih, corona, COVID-19. Ya. Mereka jualan, nah itu juga bisa disebut peluang. Jadi memang benar-benar ada kegiatan positif lah. Ya. Oh, jadi seperti itu. Baca situasi yang ada. Baca situasi. Oh, sampai saya bingung udah ada pertanyaan lagi nih Mas. Kira-kira enaknya ngapain ini ya? Wah, enaknya ngapain ya? Enak-enak. Supaya kita bisa menghibur para diar-diar di luar sana ini. Mungkin masnya bisa bawain lagu. Waduh,
saya tidak bisa nyanyi, suara saya jelek. Mungkin saya main gitar ya Kak. Masnya mau lagu apa? Lagu Wes katanya. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa kalau punya gitar, mainkan gitarnya. Kalau punya burung, burungnya Dimainkan. jangan dimainkan lah. Gitu. Yang suka-suka gitu pelihara babi, kucing, apa gitu kan? Sampai babi juga ini. Kan bisa juga gitu loh. Kita kan nggak tahu kesukaannya orang masing-masing. Gitu. Nih mau nyanyi lagu apa? Masih? Rumah kita. Bisa minta tolong cekkan gripnya. Lagu apa itu saya Maklum. baru tahu ini saya. Saya juga ini. Hanya bilik bambu Oh. tempat rumah kita. Betul dulu ya. Oh ya. Kamu ya? Hanya bilik bambu. Gimana ini nyanyinya? Gak ngerti aku. Hanya bilik bambu tempat rumah kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam pagar rumah kita, tanpa nyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Kita beranjak ke kota yang penuh Dengan tanya. lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa,
kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah sendiri. Terima kasih buat dia di luar sana. Semoga kalian suka dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, dan semoga bisa menjadi inovasi buat kalian supaya menjadi insani yang produktif di rumah. Jangan lupa untuk memerangi COVID-19, dan jangan lupa juga untuk mentaati peraturan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Dan jangan lupa untuk sesering mungkin melakukan cuci tangan, terutama seperti ini yang dilakukan Mas Sofyan ini, melakukan pembersihan tangan, antiseptik gel. Kalian harus punya ini kalau mau keluar-keluar, tapi lebih baik jangan keluar. Stay home biar kami yang menghibur kalian-kalian yang ada di rumah. Ya, Oke? Kita ini work from home to home. Nah, itu. Membuat panjenengan terhibur dengan hal-hal positif yang kita lakukan. Wah, ini Yang mau Mas Nopal, request. dari kamar mandi sudah. Yang mau request monggo komentar Di bawah. di bawah. Jangan Jadi, lupa ikuti terus fanspage kami Di Banker media sosial kita, di Kreatif. Instagram. Banyak kreatif. Mungkin Masnya punya Instagram, teman-teman dia di luar sana mau follow sampean. Oh, iya. Instagramnya apa? Saya ada Instagram namanya @rivaldirendra. Untuk Mas Sofyan, Instagram saya Sofyan Alaska. Dan Jangan saya- lupa di follow. ya saya Fendi Gembul. Namanya agak alay. Terima kasih buat teman-teman dia di luar sana. Saya atas nama Fendi atau Evan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.